Oke, selamat malam Suster Anas, apa kabar? Selamat malam juga Suster Alfrida. Syukurlah kabar saya baik, sehat, luar biasa dan selalu ceria. Wow, selalu kelihatan di mukanya selalu ceria sih Suster. Wow, oke. Suster, kira-kira saat ini lagi sibuk apa ya, Suster? Ya, saat ini saya bersama teman-teman guru lagi mempersiapkan dekorasi untuk acara Kanosa Day yang pada puncaknya tanggal 27 Mei nanti. Wow, itu kan Usade kira-kira acara apa ya, Suster? Ya, Kanosa Day itu adalah hari ulang tahun pelindung sekolah Yayasan Kanosa. Wow, pelindung sekolah ya. Oke, oke. Suster, sebentar lagi kita akan melakukan coaching selama 10 menit. Coaching ini akan memfasilitasi Anda untuk lebih memahami dan menghayati profesi guru coach profesional. Apakah suster berkenan? Sangat berkenan. Wow, berarti suster siap ya. Kalau sudah berkenan berarti siap ya suster ya. Yes, of course. I'm ready. Oh, luar biasa. Oke. Kira-kira suster di akhir sesi coaching ini apa yang ingin suster lebih pahami sebagai seorang guru coach profesional? Ya, tentu saja sebagai seorang guru coach profesional sebenarnya saya berusaha untuk lebih memahami secara mendalam tentang pengetahuan tentang coaching. Sebenarnya apa sih coaching? Sehingga sekarang kesibukan saya lagi mempersiapkan bersama teman-teman mempersiapkan dekorasi. Bila ada yang bertanya seperti apa dan bagaimana ya untuk bisa memfasilitasi atau mendampingi teman-teman guru. Oh, begini caranya. Kalau ada kesulitan, yuk mari kita cari solusi bersama. Jadi pengetahuan itu yang sangat penting untuk saya terus belajar dan terus belajar supaya saya bisa memahami lagi, lebih lagi, dan dengan mempraktekannya secara terus-menerus begitu ya. Wow, luar biasa ya. Jadi memahami coaching ya, guru coach Indonesia ini lebih dalam dan mempraktekannya ya, begitu ya, suster ya. Iya. Oke. Suster, pengetahuan apa saja yang suster perlukan untuk menjadi guru coach profesional kira-kira, suster? Iya, tentu saja saya bersyukur karena paling tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti kursus coaching ini bersama teman-teman yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ya. Jadi itu dengan sendirinya wah membuat saya juga menambah wawasan, menambah pengetahuan juga ya secara tidak langsung ketika mendengar pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain. Dan itu secara tidak langsung menambah juga sih wawasan saya. Oh ternyata seperti ini. Oh ternyata strateginya, metodenya, tekniknya begini loh cara bagaimana kita mengcoaching klien begitu. Jadi dengan cara mempraktik terus-menerus itu akan membantu menambah wawasan. Karena saya berpikir ya, suster ya, Ya, pengetahuan yang kita miliki tidak akan pernah bertambah jika kita tidak mau berbagi. Begitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. ya luar biasa ya pengetahuan yang didapat dibagi lewat praktek-praktek yang kita lakukan setiap hari. Kira-kira begitu ya, susternya. Ya. Oke. Oke, suster. Eh, Pemaknaan apa yang eh oh, sorry, pengalaman apa yang perlu suster miliki sebagai guru coach profesional, suster? Iya, pengalaman tentu saja ya seperti tadi yang saya katakan, pengalaman bolehlah selama ini ada tugas coach misalnya praktek bersama teman-teman, ya itu juga membantu saya, itu juga menjadi pengalaman untuk saya. Atau ketika saya berbicara dengan orang lain, ketika dengan teman-teman guru, bagaimana saya bisa mendengarkan mereka. Mendengar bukan berarti ya mendengar asal mendengar, tetapi mendengar dengan hati. Bagaimana saya ikut masuk ketika mereka curhat atau ada hal-hal yang mau mereka sampaikan kepada saya dan memang itu membutuhkan bantuan saya untuk mendampingi. Yuk kita cari solusi bersama. Jadi itu sebuah pengalaman-pengalaman kecil, justru berangkat dari hal-hal kecil itu yang membantu saya untuk bisa menuju ke hal-hal yang lebih besar ya. Ketika saya setia dengan hal-hal kecil, maka hal-hal yang besar pun
pasti akan dipercayakan kepada saya dan perlu setia dari hal kecil sampai hal yang besar. Kurang lebih seperti itu, Suster. Wow, luar biasa ya. Mendengarkan itu penting. Itu Bu juga termasuk hal yang sangat penting dalam proses coaching ya, mendengarkan dengan hati. Wah, luar biasa ya, Suster. Oke, Suster, pemaknaan apa yang perlu Anda miliki sebagai seorang guru coach profesional, Suster? Ya, pemaknaan yang dapat saya ambil ya sebagai guru coach profesional artinya dengan coaching ini tidak hanya membantu orang lain, tetapi lebih dari itu membantu pengembangan dan juga pertumbuhan untuk diri saya sendiri juga. Mungkin selain saya mendengarkan orang lain, yang pertama saya perlu mendengarkan suara hati saya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang perlu saya buat supaya bisa tercapai sebuah tujuan yang diharapkan? Seperti itu. Jadi pemaknaannya adalah lebih kepada diri sendiri. Bagaimana saya menghargai, memaknai, atau memanage waktu yang ada seperti itu. Wow, luar biasa ya. Dari diri sendiri baru kepada orang lain ya, Suster. Oke, Suster. Kira-kira apa kesimpulan yang dapat diambil dari sesi coaching kita kali ini, Suster? Ya, baik, Suster, kesimpulan yang dapat saya ambil dari sesi coaching kita dari awal sampai akhir, ya untuk bisa mencapai sebuah tujuan sangat penting untuk penting sekali untuk bisa memahami apa yang mau saya lakukan, apa yang mau tujuan seperti apa yang mau saya capai untuk kedepannya. Selain pengetahuan, pemahaman juga penting nggak sih sebenarnya tujuan yang mau saya capai? Dan saya harus memahami secara lebih mendetail kira-kira target seperti apa yang perlu saya lakukan atau ada hal-hal lain ya. Dan itu mengenai tentang tujuan yang akan saya capai. Selain itu, tentang coaching sendiri juga bagi saya tidak hanya membantu orang lain, tetapi membantu diri sendiri juga untuk pertumbuhan dan juga pengembangan ke depan, baik secara spiritual maupun secara jasmani seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Suster. Wow, luar biasa ya. Untuk selain memperkaya orang lain, membuat diri kita juga berkembang ya, Suster ya. Kira-kira begitu ya, Suster ya. Oke, Suster, dari kesimpulan yang diambil dari sesi coaching ini, bagaimana Anda menerima kesimpulan itu dan menjadikannya bagian dari diri Anda sendiri, Suster? Ya, bagaimana saya menerima bahwa coaching ini adalah bagian dari diri saya? Ya, sebelumnya saya menyampaikan bahwa ketika melakukan coaching sangat membantu perkembangan pribadi saya. Bagaimana saya lebih mampu untuk mendengarkan orang lain, mendengarkan dengan hati. Kadang-kadang ya sebagai manusia kadang pengen bicara gitu ya. Tetapi justru yang coaching ini melatih dengan sendirinya melatih saya bisa mendengarkan orang lain seperti itu. Bagaimana saya menerimanya sebagai bagian dari hidup saya, artinya apa yang menjadi kesimpulan saya, apa yang menjadi komitmen saya, itu yang perlu saya talk only, tetapi perlu action, perlu talk juga, apa yang dibicarakan yang perlu dilakukan gitu. Karena zaman sekarang sangat mudah ketika orang memberikan nasihat, tapi sangat sulit untuk mencari orang sebagai teladan. Begitu. Terima kasih. Luar biasa ya, Suster. Oke, luar biasa. Oke, Suster, bagaimana Anda menghargai sebagai sesuatu yang istimewa, Suster, kira-kira? Ya, coaching ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat istimewa. Bagaimana saya menghargainya? Saya melakukan dengan hati. Ketika saya melakukan sesuatu ketika saya mencintai, saya melakukan dengan hati, maka semuanya akan terasa, wow, apa ya, easy going kayak gitu, asik aja. Tapi ketika saya melakukan dengan terpaksa, maka saya merasakan bahwa segala sesuatu itu terasa seperti beban. Tetapi kalau melakukan dengan kasih, dengan cinta, maka kasih tidak mengenal beban. Jadi yang perlu saya menghargai adalah bagaimana saya mencintai sesuatu yang sudah saya komitmenkan, yang sudah saya konsisten dan sudah saya bicarakan, yang menjadi kesimpulan atau bagian dari hidup saya. Begitu, Sister. Wow, luar biasa jawabannya ya. Oke, terima kasih Suster untuk proses coaching kita pada malam hari ini. Semoga sesi coaching ini bermanfaat dan
Sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya, Suster ya. Makasih Suster Alfreda. Ya, selamat malam, Suster.